Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani dengan NIM 2361050. Di sini saya akan menjelaskan tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Selanjutnya di bagian pertama kita akan memahami tentang filosofi dasar. Yang pertama ada transparansi. Transparansi berasal dari konsep bahwa kekuasaan cenderung korup jika dilakukan di ruang gelap. Untuk definisi luasnya, ketersediaan informasi yang bebas, tepat waktu, dan dapat dimengerti bagi semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, prinsip right to know. Hak masyarakat untuk mengetahui bukan sekedar pemberian dari pemerintah, melainkan hak asasi dalam demokrasi. Selanjutnya di bagian kedua, itu ada komponen utama transparansi keuangan. Agar transparansi dianggap berkualitas, ada beberapa elemen yang harus dipenuhi. Yang pertama, publikasi dokumen anggaran. Yang kedua, keterbukaan proses pengadaan. Yang ketiga, laporan keuangan yang tervalidasi. Dan yang terakhir, partisipasi publik. Selanjutnya di bagian 3 ada hierarki akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki tingkatan yang saling mengunci. Yang A itu ada akuntabilitas vertikal, pertanggungjawaban dari bawahan ke atasan, misalnya dinas ke kepala daerah atau kepala daerah ke pemerintah pusat. Yang B, akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada lembaga pengawas yang sejajar. C, akuntabilitas sosial atau eksternal, pertanggungjawaban langsung kepada publik melalui media massa, LSM, dan organisasi kemasyarakatan. Inilah benteng yang terakhir jika jalur formal mengalami kebuntuan. Selanjutnya di bagian 4, di sini ada siklus pengelolaan keuangan publik yang akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas harus hadir di setiap tahap siklus anggaran. Di sini ada 5 tahap. Tahap yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua tahap pengesahan, yang ketiga tahap pelaksanaan, yang keempat tahap laporan dan pencatatan, yang terakhir tahap pemeriksaan atau audit. Selanjutnya di bagian 5, indikator keberhasilan. Yang pertama ada WTP, wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Yang kedua, indeks persepsi korupsi atau IPK. Skor yang menunjukkan tingkat kepercayaan dunia terhadap kebersihan birokrasi suatu negara. Yang ketiga, Open Budget Index atau OBI. Survei mandiri yang menilai ketersediaan 8 dokumen anggaran kunci bagi publik. Yang terakhir ada Outcome Based. Bukan hanya uangnya habis, serapan anggaran tinggi, tapi apakah angka kemiskinan turun dan pendidikan membaik? Bagian ke-6 ada tantangan dan hambatan. Mewujudkan hal ini tidak mudah karena adanya beberapa hambatan. Yang pertama, budaya kerahasiaan. Mentalitas birokrat lama yang menganggap data keuangan adalah rahasia negara. Yang kedua, asimetri informasi. Pemerintah memiliki data lengkap sementara rakyat hanya tahu permukaannya, sehingga sulit bagi publik untuk melakukan kritik yang substansial. Yang ketiga, politik anggaran. Adanya kepentingan politik yang seringkali membuat alokasi anggaran tidak rasional. Yang terakhir ada kapasitas SDM, kurangnya tenaga akuntan atau ahli keuangan di tingkat pemerintahan daerah yang kecil. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Kita akan membedah 2 kasus yang kontras. Satu mengenai kegagalan yang berujung pada tindak pidana korupsi, dan satu mengenai keberhasilan inovasi digital untuk menutup celah kebocoran. Untuk studi kasus yang pertama, kasus ini sering terjadi ketika proses perencanaan anggaran dilakukan di ruang gelap tanpa pengawasan publik yang memadai. Konteksnya pengadaan barang dengan harga tidak wajar. Bayangkan sebuah pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk pengadaan alat penunjang pendidikan, misalnya komputer atau buku, karena tidak ada transparansi dalam rencana kerja dan anggaran atau RKA yang bisa diakses publik, muncul fenomena anggaran siluman. Penyimpangannya, harga satuan barang dinaikkan hingga 500% dari harga pasar. Titik lemahnya akuntabilitas, lelang diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh perusahaan kroni atau nepotisme. Pengawasan, lembaga legislatif, DPRD justru ikut bermain atau melakukan kolusi alih-alih menjalankan fungsi kontrol. Dampaknya, uang rakyat terbuang miliaran rupiah, kualitas barang yang diterima rendah, dan kepercayaan publik runtuh. Selanjutnya, studi kasus yang kedua, beberapa kota besar di Indonesia dan dunia seperti Seoul atau DKI Jakarta pada masa transisi digitalnya pernah menerapkan sistem e-budgeting yang sangat ketat untuk memutus rantai korupsi. Mekanisme kerja yang pertama, penguncian digital. Setiap komponen harga harus masuk ke dalam sistem yang memiliki template harga pasar yang wajar.
Jika dinas mencoba memasukkan harga yang tidak masuk akal, sistem akan menolak secara otomatis. Yang kedua, jejak digital. Setiap perubahan angka dalam anggaran tercatat siapa yang mengubah, jam berapa, dan alasannya. Ini adalah bentuk akuntabilitas proses. Yang ketiga, dashboard publik. Pemerintah menyediakan situs web di mana warga bisa melihat tahun ini pajak saya gunakan untuk membangun jalan di RT mana saja. Hasil yang dicapai, efisiensi, anggaran yang dulu bocor untuk pos-pos tidak jelas bisa dialihkan untuk program kesehatan gratis atau biaya siswa. Partisipasi, masyarakat menjadi auditor sosial yang ikut melapor jika ada proyek yang mangkrak atau tidak sesuai spesifikasi di lapangan. Selanjutnya, mari kita bedah secara sangat mendalam, teknis, dan filosofis mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Pembahasan ini akan mencakup dimensi teori yang lebih luas, standar internasional, serta mekanisme kerja yang kompleks di balik pengelolaan uang negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang dasar filosofis, kontrak sosial, dan kedaulatan rakyat. Secara filosofis, keuangan publik berakar pada konsep kontrak sosial. Rakyat menyerahkan sebagian hak privatnya dalam bentuk pajak kepada negara. Sebagai timbal baliknya, negara berkewajiban mengelola dana tersebut untuk kepentingan umum atau public goods. Dalam konteks ini, ada transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah jendela bagi rakyat untuk melihat bagaimana kontrak tersebut dijalankan, dan akuntabilitas adalah mekanisme pertanggungjawaban jika kontrak tersebut dilanggar atau tidak mencapai target. Selanjutnya, penjelasan mendalam, definisi, dan dimensi. Yang pertama, transparansi keuangan atau fiscal transparency. Transparansi bukan sekedar memajang angka di situs web, melainkan kualitas informasi. Menurut IMF, transparansi fiskal mencakup 4 pilar utama. Yang pertama, penyajian laporan. Informasi harus mencakup masa lalu, masa kini, dan proyeksi masa depan. Yang kedua, ramalan dan anggaran. Asumsi yang digunakan, seperti harga minyak atau pertumbuhan ekonomi, harus dibuka agar bisa diuji oleh ahli independen. Yang ketiga, analisis risiko. Pemerintah harus jujur mengenai utang tersembunyi atau potensi krisis yang bisa mengganggu keuangan negara. Dan yang terakhir, manajemen sumber daya. Keterbukaan mengenai kekayaan alam dan aset negara. Yang kedua, akuntabilitas keuangan atau public accountability. Akuntabilitas memiliki dua dimensi utama yang sering disebut oleh para pakar hukum tata negara. Yang pertama, answerability, kewajiban pejabat publik untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas setiap sen uang yang keluar. Dua, enforceability, adanya sanksi atau konsekuensi jika penjelasan tersebut tidak memuaskan atau ditemukan pelanggaran. Tanpa sanksi, akuntabilitas hanyalah formalitas. Selanjutnya, sumber teori utama atau akademis dan standar global. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori. Sumber Jensen dan McQueen tahun 1976. Menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pemilik atau rakyat dan pengelola pemerintah. Pemerintah cenderung memiliki informasi lebih banyak dan mungkin menggunakannya untuk kepentingan politik pribadi. Transparansi adalah alat untuk menekan biaya keagenan tersebut. Selanjutnya, teori legitimasi. Sumbernya Sukman tahun 1995. Pemerintah melakukan transparansi dan akuntabilitas untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari rakyat. Jika pemerintah tidak transparan, rakyat akan menganggap pemerintah tidak sah, yang berujung pada keengganan membayar pajak. Selanjutnya, teori akuntabilitas publik Mark Bovens. Sumbernya Bovens tahun 2007. Bovens mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan sosial di mana aktor merasa wajib menjelaskan tindakannya kepada forum, publik, parlemen, atau pengadilan yang dapat memberikan penilaian. Dan yang selanjutnya, siklus akuntabilitas dari perencanaan hingga audit. Akuntabilitas tidak terjadi di akhir tahun saja, melainkan sebuah siklus yang terus berputar. Dan ada 6 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya, musrenbang, melibatkan warga menentukan skala prioritas pembangunan. Yang kedua, penganggaran. Mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya,
Legislative Oversight. DPR atau DPRD menguji setiap alokasi dana agar tidak ada proyek titipan. Yang ketiga, pelaksanaan mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya. E-procurement, lelang elektronik untuk mencegah suap dan kolusi dengan kontraktor. Yang keempat, pencatatan mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya. Accrual basis accounting, mencatat hak dan kewajiban secara akurat, bukan hanya uang masuk atau keluar. Yang kelima, pelaporan, mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya. LKPP atau LKPD, laporan keuangan yang dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Dan yang terakhir, pemeriksaan, mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya. External audit atau BPK, penilaian independen apakah laporan tersebut jujur atau manipulatif. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.